Jadi memang Islam itu mengajarkan cinta. Segala sesuatunya kita sikapi dengan cinta. Makanya cinta dalam skala prioritas antara harta, tahta, dan cinta. Cinta nomor satunya. Nomor satu dan yang melingkupi semuanya. Harta, tahta, kalau nggak ada cinta percuma. Banyak orang kaya karena nggak punya cinta, hidupnya tidak bahagia. Betul. Banyak orang punya kedudukan tapi karena nggak punya cinta, kedudukannya justru mencelakakan dia. Oke. Nah, ini terakhir sebelum kita pamit, sebelum kita akhiri acara. Udah akhir ya, padahal saya merasa masih 1 menit. Udah. Soalnya kan ini honornya berdasarkan jam kan. Gitu. Jadi tergantung dari itunya. Ini ada satu pertanyaan yang cukup untuk dibahas ketika bulan Desember. Ya, di bulan Desember itu ramai dengan Harbolnas. Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Ya, saya cukup pusing 12 tuh bagi saya itu angka sial. Kenapa? Bukan 13. Karena 12 itu ATM saya tergerus. Bini belanja mulu ya. Iya. Itu angka sial loh gitu. Makanya manfaatin endorse. Biar nggak belanja mulu. Ada 12, ada 25, 12 hari Natal, ya kan? Oke. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan antara orang-orang yang belanja di tanggal 12 dengan yang tidak belanja, ataupun mereka yang mengucapkan Natal dengan tidak mengucapkan Natal? Oke, jadi begini, pada prinsipnya Al-Quran jelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun yang tidak memerangi kita, apapun agamanya, meskipun tidak beragama seperti Coki Pardede. Harus kita baik. Nah, bagaimana bentuk kebaikannya sesuai dengan yang kita mau dan yang sesuai dengan yang tidak dilarang oleh Nabi dalam agama gitu. Maka berbagi hadiah misalnya kepada yang non-muslim, kemudian ikut mendukung kegiatan-kegiatan mereka, termasuk misalnya Natal kita ikut menjaga kondusivitas, atau lagi nyepi ikut menjaga kondusivitas dengan mematikan juga lampunya, nggak nyetel TV, nggak bersuara juga untuk mendukung aktivitas mereka. Nah, jadi semua hal yang bisa membangun rasa hangat di antara kita, kebaikan bersama, kehangatan persatuan itu tidak dilarang. Semua perbuatan baik, apapun agamanya kata Allah dalam Al-Quran. Nah, mengenai kemudian Natal, maka lakukan semua yang baik, yang Anda yakini dan jelas ada dalilnya menurut Anda, semua yang baik. Kalau mengucapkan Selamat Natal menurut Anda itu boleh, maka lakukan itu. Toh juga memang ada dalil-dalil dan ulama-ulama yang memperbolehkannya. Tapi kalau menurut Anda mengucapkan, enggak Bib, saya nggak cukup iman untuk mengucapkan, maka ya nggak usah diucapkan. Apalagi teman saya biasa saja Bib, katanya kalaupun nggak mengucapkan nggak apa-apa, teman saya yang Kristiani. Ya sudah, nggak usah mengucapkan, tapi kebaikan itu harus juga disampaikan, dirasakan. Misalnya dengan apapun lah menurut Anda cara untuk menyampaikan rasa baik itu kepada teman Anda. Yang nggak boleh itu dua. Pertama adalah Anda gak punya teman Kristiani tapi sok-sokan ngucapin Selamat Natal. Anda bikin keruh suasana aja. Ngapain? Sok-sokan. Iya, ngapain? Sok-sokan. Atau jangan-jangan ngucapin Selamat Natal akhirnya ke teman-temannya yang sesama Muslim. Yang sesama Muslim. Saking gak nemunya gitu. Atau ke temannya yang Hindu. Saking dia gak taunya agama lain. Gak kenal. Pokoknya yang non-Muslim sama lah pokoknya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai karena perbedaan kebolehan dan ketidakbolehan mengucapkan Selamat Natal, kita jadi tengkar sesama Muslim. Padahal orang non-Muslimnya juga biasa saja kalaupun nggak diucapin. Jadi jangan sampai toleransi kita kepada non-Muslim menyebabkan toleransi sama Muslim jadi bermasalah. Ya. Yang mengucapkan dan nggak mengucapkan, ya dia sama-sama Muslim, beda pendapat saja, mari saling menghormati dan saling berangkulan. Kemudian yang ketiga juga, kalau nggak mengucapkan jangan sampai kemudian berarti kita tidak berbuat baik. Tetap berbuat baik karena itu anjuran Quran. Kalaupun tidak dengan mengucapkan, carilah hal-hal kreatif lain apa untuk kemudian berbuat baik kepada tetangga Anda. Misalnya kalau tetangga Anda bahagia dengan makanan, ya kirimi makanan. Kalau bahagia dengan dapat endorsan, ya kasih endorsan. Ya, tapi memang kalau berbuat baik itu kan kita
momennya tuh kapanpun gitu kan ya. Kapanpun. Nggak harus menunggu momen-momen tertentu yang 1 tahun sekali atau kapanpun kan. Jadi intinya setiap saat ya memang kita harus melakukan kebaikan itu. Cuman di momen itu kan kita ingin menunjukkan bentuk care kita kepada mereka kan di perayaan itu. Dan kita ingin menunjukkan bahwa kita bahagia kok kalau kalian bahagia. Dan kita juga akan susah kalau kalian susah. Makanya kalau mereka sakit kita jenguk, kalau mereka bahagia kita kasih hadiah gitu. Oke. Yang bahaya, yang jelas-jelas haram itu kalau Anda susah ngelihat orang senang dan senang ngelihat orang susah. Iya. Nah itu jelas-jelas haram. Udah ketukar itu. Udah ketukar, bahaya tuh bahaya. yang begitu. Oke, baiklah kalau gitu teman-teman Insight, obrolan kita barengan sama Habib Hussein Djafar Al-Hadar akhirnya udah selesai juga sampai di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ini baju legalisirnya bagus ya. Anda kalau mau masuk surga pakai ini. Oh gitu ya. Ya masa nggak pakai baju ke surga? Oh iya. Kan? Iya benar. Nggak pakai baju. Oke, semoga apa yang kita obrolin tadi bisa membawa manfaat, dan ingat, apapun perbedaan yang terjadi di sini dari obrolan kita di sini jangan pernah dibawa baper sama sekali. Buka mata, buka hati, buka pikiran, siap menerima perbedaan. Itu yang paling penting saat ini ya. Ingat, kebaikan bisa dilakukan kapanpun, tidak harus menunggu momen-momen tertentu. Intinya selagi kita bisa berbuat baik, lakukanlah dan tebarkanlah kebaikan itu ya. Ambil yang baiknya, dan kalau ada yang buruk-buruk, ya udah simpen baik-baik aja, jangan dibuka aibnya. Jauh di lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan juga kebenaran. Akhirnya Habib Hussein Djafar Al-Hadar pamit, Sahil Mulahela juga pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Talata Isnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.